Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Sitomoto, yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik SMP Negeri Sitomoto, yang insya Allah sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang percaya, patutlah kita menyambut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih bertemu di ruang-ruang ini untuk melaksanakan dan mengikuti implementasi kegiatan saya yang saya ikuti pada beberapa minggu yang kemarin, dan insya Allah hari ini adalah penentuan hari terakhir untuk pelaksanaan project learning, yakni tentang masalah berbagi praktik baik atau pembebasan kepada teman-teman rekan sejawat untuk guru mata pelajaran tata usaha dan lain sebagainya. Selawat serta salam semoga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita semua akan dapat rahmatnya yang berkiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah agar supaya suasana kita lebih menyenangkan, mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu, kita menyanyikan dan goyang untuk lagu dari kita. Nanti ada DP sih di video saya. Jadi ya ada video Ya, jadi Bapak Ibu, kita sudah menyanyikan lagu Jurus Bintang Hebat. Jadi Bapak Ibu, untuk kesibukan waktu, mari kita sama-sama untuk perhatian kita sedikit bagaimana untuk penanganan kita masalah peserta didik di sekolah kita.
Jadi di sini kami belajar 4 hari kemarin. Itu yang kami hasilkan itu adalah 7 langkah ataupun 7 cara yang harus kita lakukan bagaimana peserta didik itu. Jadi ternyata Bapak Ibu bahwa masalah di sekolah kita itu sangat banyak. Namun itu dia seperti gunung es yang hampir hanya berikutnya yang muncul di permukaan. Ternyata masih banyak yang berada di dalam lautan. Untuk itu kita sebagai guru ini bukan terlepas hanya kepada guru BK, namun semua tanggung jawab kita. Sebagaimana kita tahu bahwa Permendikbud nomor 11 tahun 2005 sangat jelas bahwa guru itu bukan hanya tenaga pengajar, namun pula sebagai tenaga pendidik. Karena berbicara tentang pengajar dan pendidik itu sangat berbeda jauh, Bapak Ibu. Jadi di sini jurus pertama yang kami pelajari dan ini harus diimplementasikan kepada Bapak Ibu agar supaya paradigma mindset kita berpikir itu kita mulai sekarang mulai bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi di sini kenali potensi. Jadi bagaimana kita di dalam kelas itu, Bapak Ibu, kita mengetahui ataupun mengenali potensi anak didik kita agar supaya kita jangan sampai salah, jangan sampai kita hanya mengacu kepada pola belajar kita yang lama. Karena jujur Bapak Ibu, mohon maaf ini hampir semua guru di Sulawesi Tengah ini ketika kami pembelajaran tersebut hampir semua sama, masih banyak menggunakan cara lama, metode lama yang ada di Sulawesi Tengah ini, di mana semua guru-guru tersebut hanya paku kepada diskusi dan ceramah. Itu sangat salah Bapak Ibu. Nah, di sini kami guru BK diajarkan untuk ini karena hari ini untuk kurikulum kita yang baru, maka kita menggunakan metode ARKA. Di sini ARKA aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika hadir di dalam kelas itu Bapak Ibu harus sudah punya asesmen. Yang saya khawatir Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ini belum tahu apa kira-kira bakat anak saya, tujuan mereka sekolah itu apa. Apakah itu sudah Bapak Ibu lakukan? Ketika belum Bapak Ibu lakukan, maka metode pembelajaran kita tidak sampai Bapak Ibu. Jadi ketika kita masuk di dalam kelas yang kemarin yang SRT ini sudah masuk tahap konseptual, kita harus sudah menjelaskan materi-materi. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita kena blunder lagi. Kita tahunya anak sekolah tersebut salah. Padahal metode cara pembelajaran kita yang salah. Jadi karena kalau seandainya yang diajarkan kepada mungkin guru itu mengajar kepada kami, kepada guru-guru hebat ini, mungkin guru-guru semua itu akan mengerti. Tapi yang kita ajarkan adalah berbagai macam paradigma, berbagai macam cara berpikir yang berbeda. Jadi makanya itu ketika masuk ke dalam kelas itu asesmen dulu. Potensi itu menggunakan aplikasi, karena sekarang ini guru semua guru, apalagi guru profesional, karena saya tahu kita semuanya hampir semua sudah profesional, makanya itu harus menggunakan aplikasi Bapak Ibu ketika melakukan asesmen para peserta itu. Asesmennya itu berupa mungkin dengan hal apakah menuntut view dan lain sebagainya, apakah itu menggunakan apapun untuk menguji kemampuan mereka. Nah, setelah kalian dapatkan itu potensi mereka, maka Bapak Ibu bisa memilah metode belajar apa yang mereka sukai. Karena kenapa? Cara belajar kita Bapak Ibu, metode belajar kita Bapak Ibu hampir sama semua. Mulai dari Balik Kepulauan, Toli sampai Parigi Motong, Bapak Ibu hampir sama keluar dari guru BK. Wah, ternyata masalah yang dihadapi itu hampir semua guru itu ketika hadir di luar BK, Pak, Bu, orang tidak suka begitu. Kenapa? Ibu mana kan cuma marah-marah. Nah, sekarang pertanyaannya, koreksi diri Bapak Ibu, apakah itu sudah dilakukan atau tidak? Jadi mohon maaf ini kalau ada ini semua keluhan dari guru, hampir semua guru BK yang kemarin itu 310 orang yang diberikan pelatihan seperti ini hampir semua sama. Jadi sangat cepat sekali orang, karena tidak menutup kemungkinan itu kan banyak sekali di antara kita ini yang bisa menggunakan IT. Makanya itu guru profesional itu harus menguasai IT agar supaya pembelajaran dalam kelas itu bukan cuma terpaku kita baca, ceramah, ngomel dan lain sebagainya, agar supaya peserta didik itu menyenangkan Bapak Ibu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan kepada
peserta didik kita belum melakukan 3-4 langkah ini, karena kemarin hampir semua sama sebenarnya di Kuntilas kemarin. Pendahuluan ini kita aktivitas seperti sekarang kita pertama kali menyanyi menggunakan aplikasinya kan ini kita nonton video kan begitu. Nah justru itu seharusnya kita merefleksi bagaimana refleksi kita di dalam kelas itu. Kita menanyakan, oke adik-adik bagaimana kabar hari ini, tahu tidak tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu, harus runtutannya harus seperti ini. Makanya itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata nanti ke depannya Bapak Ibu Dinas Pendidikan ketika di antara kami ini yang 310 orang dinyatakan lulus oleh Kemendikbudristek, maka Bapak Ibu pasti akan diundang oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti hal yang sama. Kalau di Kecamatan Mutu ini, kalau saya insya Allah kalau diberikan lulus, diberikan mandat untuk Pak Motor, maka mulai dari tingkat SD sampai SMA hanya saya sendiri yang fasilitatornya untuk mengadakan ini, untuk bergerak untuk jurus ini untuk Kabupaten Padimor. Jadi Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Jadi metode ARK itu harus kita gunakan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Jangan cuma terpaku hanya nanti sebentar nanti akan kita lihat apa metode pembelajaran yang harus kita pilih kepada peserta. Yang penting Bapak Ibu, ketika masuk kita sudah tahu bakat minat anak tersebut. Jadi kalian potensi kita tahu bahwa adalah bakat dan minat anak tersebut. Ya, jangan sampai anak kita yang hobi olahraga dan lain sebagainya kita gunakan metode pembelajaran makanya itu metode pembelajaran Bapak Ibu harus diubah secara mindset, cara berpikirnya, pola kita yang lama. Kalau kita dulu, zaman kita dulu kan kita akui orang hanya ceramah kepada kita bisa mengerti, kita bisa tahu. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa para sahabat ini hebat? Karena yang saya ajar adalah orang-orang hebat seperti kamu. Nantinya para sahabat Nabi katakan, ajarlah anak anakmu yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya mengajar kalau untuk informasi pengelolaan itu sudah salah Bapak Ibu, itu sudah salah. Makanya itu untuk kepala sekolah, tantangan untuk kepala sekolah Ibu bendahara, tolong di tiap kelas itu sudah diwajibkan ada ibu fokus setiap kelas, agar supaya betul pembelajaran itu karena semua peserta ini tidak hanya pembelajaran estetik ataupun auditor, pas belajar menurut saya pembelajaran visual, yang visual kan menggunakan yang seperti itu. Jadi itu untuk kepala sekolah ini kami disarankan agar supaya berikan saran kepala sekolah agar supaya semua kelas itu ada yang namanya ini fokus, agar supaya pembelajaran itu bisa berjalan efektif sesuai dengan tuntutan pemerintah. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, saya masuk ya. Jadi di sini langkah pertama kita masuk, selamat datang para pendekar. Ya Pak Arwan sudah masuk pendekar sekarang, belajar tentang jurus. Nah di sini simulasi asesmen Bapak Ibu diminta untuk melakukan simulasi itu ketika di dalam kelas menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Menggunakan aplikasi kan bisa berupa mungkin LKPD. Jadi dikali, coba anak-anakku sekarang, contohnya begini, anak-anakku sekarang coba tuliskan di kertas bakat kamu apa? Bakat kamu apa? Nah ketika bakat dari anak-anak kita tersebut Bapak Ibu sudah lihat, kita kan bisa menilai. Oh bakatnya ini yang suka menyanyi, ini yang suka begini dan sebagainya. Ketika seperti itu maka Bapak Ibu harus metode pembelajaran yang dirubah Bapak Ibu. Karena tidak semua orang itu, kalau saparana yang kita ajarkan untuk kita nasihat itu kita hanya menggunakan auditor yang kita berbicara dan ceramah, saparana bisa mendengar tapi ya berbeda seperti yang lain bisa Bapak Ibu. Jadi harus ketika menulis asesmen yang pertama Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Ya, jadi langkahnya itu agar supaya kebutuhannya sama. Ini semua simulasinya Bapak Ibu. Nah, jadi kebanyakan Bapak Ibu kami berdiskusi, berdiskusi. Jadi di sini Bapak Ibu. Ini contohnya urgensi asesmen mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal siswa. Jadi siswa di dalam kelas kita tidak sama Bapak Ibu. Kecerdasannya Bapak Ibu, IQ-nya tidak semua sama. Tidak semua sama IQ-nya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilah mana yang potensinya yang luar biasa menurut kita. Agar supaya jelas Bapak Ibu. Agar supaya jelas, supaya kita tidak mudah mengikuti Bapak Ibu. Kemarin ada video kemarin, ada yang beredar di
Ya, itu yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Ya, meskipun banyak yang menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi secara teman saja Bapak Ibu, nanti insya Allah ketika Bapak Ibu sudah melintas pendidikan untuk lebih mendalam tentang masalah ini, nanti insya Allah kita akan bertemu Bapak Ibu. Nah, jadi di situ Bapak Ibu ya belajar. Jadi potensi siswa itu yang utama Bapak Ibu harus mengetahui potensi siswa. Jadi mari Bapak Ibu kita telaah, kita lihat dulu video pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu dengan adanya saya bikinnya tidak terbuka ini Bapak Ibu karena menggunakan internet. Ya, dan sudah Bapak Ibu. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Dari video tadi Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Seorang anak kecil usia 2 tahun, 3 tahun, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan gambar? Ya, silakan Ibu Suri. Dari dua anak itu kita bisa kasih gambaran bahwasanya ketika dikasihkan instrumen, yang satunya cuma fokus cari jalan keluar, yang satunya cuma tantrum, tidak mencari solusi bagaimana caranya saya bisa ambil itu instrumen. Tapi anak yang satu ini dia cari cara bagaimana caranya dia bisa ambil itu instrumen. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, sama kata Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi yang ada pada anak tersebut. Dua anak tersebut itu menggambarkan Bapak Ibu, menggambarkan bahwa yang ada di dalam kelas Bapak Ibu akan menemukan hal seperti itu. Dimana kita tahu Bapak Ibu bahwa anak tersebut ada satu yang hanya fokus terhadap masalah yang dihadapi, tidak fokus bagaimana cara solusi. Jadi hanya fokus kepada masalah itu. Misalnya ketika anak kita bermasalah di dalam kelas, Bapak Ibu hanya untuk terus dia itu tidak tuntas pembelajarannya dan yang sebagainya. Terus yang Bapak ini tidak bagus, cara belajar ini tidak bagus dan lain sebagainya, tidak tuntas dan lain sebagainya. Itu hanya fokus di situ kita Bapak Ibu. Sementara kita solusi yang kita ambil hanya paku kepada mari menghadap dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa lakukan. Padahal banyak cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi terhadap anak tersebut. Karena kenapa? Mungkin dia itu di rumah tidak bilang, makanya saya katakan itu kita sekarang kala kita tunduk dari Bapak Ibu. Kita tidak tahu, kita itu sering kita memaksakan kehendak kita kepada anak tersebut di sekolah, sementara mereka tidak pulang di rumah, mereka mungkin punya banyak alasan membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu.
Jadi yang satu kepala sibuk terhadap masalah yang dihadapi, dan yang satu adalah fokus terhadap masalah yang dihadapi. Jadi lanjut Bapak Ibu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu anak-anak kita ada orang yang ada gambaran di sini Bapak Ibu. Kita lihat di situ. Ada yang bisa mengetahui siapa semua itu? Yang ada 9 orang, 9 orang. 8. Iya, yang familiar diingatan kita ya, yang pertama BJ Bani, Pastor Yusuf Habibi, Firdiawan, siapa? Salim, terus iya, yang cewek yang cantik itu adalah Megawati Hanesti. Nah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, anak-anak yang Bapak Ibu latih sekarang, anak-anak yang Bapak Ibu ajak di dalam kelas akan menjadi orang-orang cerdas seperti ini. Coba Bapak Ibu cocokkan, mana yang cerdas dan musik verbal? Orang tahu maknanya dan musik verbal Bapak Ibu? Orang yang mampu mengaplikasikan dirinya melalui tulisan dan maupun kata-kata. Yang itu di situ. Mampu menggunakan bahasa dan kata-kata secara efektif, baik tulisan maupun tulisan. Itu yang harus kita. Kalau Hanesti pasti tahu bahwa dia itu adalah cerdas polikinestetik, karena pikiran dan perbuatannya sama. Dia suka olahraga dan dia juga pasti suka bermain. Itu Bapak Ibu. Jadi banyak Bapak Ibu di situ ada lagi di situ interpersonal, kemampuan untuk memahami, berinteraksi secara efektif dengan lawan jenis yang lain. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, harapan saya ketika Bapak Ibu sudah mengenali potensi anak-anak didik kita, banyak cara Bapak Ibu bisa kita lakukan di dalam kelas. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Anak-anak yang bermasalah, makanya tanggung jawab ini Bapak Ibu seperti mana Permendikbud yang tadi saya sampaikan tadi nomor 11 tahun 2025 sangat jelas. Guru bukan hanya tenaga pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Pendidik Bapak Ibu berarti melatih, membimbing. Makanya itu mengacu di Permendikbud nomor 11 tahun 2005 tersebut, maka Menteri Pendidikan menganjurkan kepada seluruh guru bidang studi dan guru kelas agar supaya mengetahui sedikit tentang masalah ilmu dari kebinekaan. Ini Bapak Ibu berdasarkan di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi anak-anak yang bermasalah Bapak Ibu di dalam kelas, kita tidak usah banyak menggurui Bapak Ibu. Kita sampaikan di sini. Jangan salah ini dari cara Bapak Ibu terima di sini. Meskipun ini dengan anak kita sangat bandel, tapi dengan cara begini kita bisa tetap di sini. Jangan salahkan ibu. Kalau seandainya kau itu dapat nilai tidak bagus, baru itu kau mencari saya. Siapa nantinya yang akan butuh, kau atau saya? Agar supaya ketika kita masuk dalam kelas Bapak Ibu, para itu berbeda main sedikit tadi Bapak Ibu. Mari. Nanti sebentar Bapak Ibu, karena saya dianjurkan untuk melakukan 2 jurus dari ini Bapak Ibu. Coba lihat yang mana Bapak Ibu cara belajarnya, apakah masih tradisional atau terdiferensiasi. Lihat di situ. Satu cara untuk semua murid, apakah yang kita lakukan terus Bapak Ibu? Ceramah kita terus dalam kelas, kita momen marah-marah dan sebagainya. Anak-anak ketika tidak tuntas, anak-anak ketika bermasalah. Ini cara tradisional Bapak Ibu. Kalau terdiferensiasi Bapak Ibu, banyak cara sesuai minat dan bakat. Makanya itu saya katakan tadi, bakat dan minat digali dulu terlebih dahulu Bapak Ibu, agar supaya kita bisa mengetahui anak tersebut cara belajar apa yang dia suka. Kayak saya katakan tadi, Ibu harus siapkan anggaran mudik untuk fokus di semua. Karena guru-guru hebat ini semua pasti akan setelah ini dituntut untuk menggunakan aplikasi ini, agar supaya anak-anak kita itu tidak bosan di dalam kelas. Ya, fokus pada kurikulum semata. Kita hanya terus ini catat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ini agar supaya
Kalau terdiferensiasi Bapak Ibu, kurikulum dan pengembangan diri murid harus bisa kembangkan Bapak Ibu. Jadi saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah di sini setelah Bapak Ibu melakukan asesmen, maka Bapak Ibu akan bisa mengenali Bapak Ibu punya 3 gaya belajar anak tersebut. Yang pertama, gaya belajar visual. Anak yang hanya kebanyakan kita ceramah Bapak Ibu, kadang-kala mungkin pembelajaran kita yang salah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kembangkan dengan cara belajar visual Bapak Ibu, menonton video dan lain sebagainya. Karena orang yang suka seperti Rauf dan lain sebagainya, Bapak Ibu adalah di kita tahu cara belajar mereka itu, Bapak Ibu, mereka itu belajar kinestetik Bapak Ibu. Makanya itu kita kenali potensinya. Oh dia ini kinestetik, dia sukanya. Oh dia ini auditor, dia ini adalah di visual. Atau supaya kita bisa mengetahui anak-anak kita. Lihat di situ. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu cara belajar. Untuk itu Bapak Ibu, mulai sekarang saran saya rubahlah cara belajar kita Bapak Ibu. Kita rubah Bapak Ibu. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melihat yang mana kira-kira yang pantas untuk anak kita. Ini yang yang auditori, ini yang kinestetik. Kinestetik itu orang yang suka olahraga. Jadi seperti Rehan Permata contohnya. Rehan Permata itu ketika Bapak Ibu meskipun dengan gaya apapun melakukan auditori, melakukan ceramah kepada Rehan Permata, mungkin 30-40% bisa masuk Bapak Ibu. Karena kenapa? Bakatnya bisa. Jadi Bapak Ibu ingat, bakat seseorang itu Bapak Ibu, orang itu sudah bukan hanya di pendidikannya, tapi melainkan di berbagai bakat minat yang mereka miliki. Itu yang harus kita, harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk ini cuma sampai di sini karena yang di bawah ini itu mengenai potensi dari masa depan itu hanya khusus guru kita yang akan dulu. Ya, jadi sebelum saya pindah ke jurus atau seperti kita percepat, ada tidak yang bisa memberikan masukan dan lain sebagainya? Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada jurus yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan kertas Bapak Ibu? Ya, jadi itu sama dengan artinya itu saya berikan akses untuk Bapak Ibu atau kita berdiskusi Bapak Ibu. Ya, lihat di situ Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk pada jurus kedua, kelola emosi Bapak Ibu. Itu. Ya, sekarang kita ada kuis Bapak Ibu. Saya ada kuis untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan pensil, pulpen ataupun bagaimanapun tentang yang ada di tangan Bapak Ibu. Saya ceritakan Bapak Ibu kronologinya. Pagi itu Bapak Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor dengan penampilan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, sudah rapi dan model pembelajaran disiapkan dari rumah untuk mengajar dalam kelas. Bahan ajar Bapak Ibu sudah Bapak Ibu siapkan. Belum sampai di sekolah, masih sekitar 500 meteran, motor Bapak Ibu mogok. Motor Bapak Ibu mogok. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika motor Bapak Ibu mogok? Silakan ekspresikan di kertas yang Bapak Ibu silakan. Setelah terserah Bapak Ibu apakah kertas tersebut ditulis, dicatat, diramas dan lain sebagainya, terserah dari Bapak Ibu. Nah, setelah sampai di sekolah Bapak Ibu dengan sedikit napas yang ngos-ngosan, Bapak Ibu masuk ke dalam kelas karena sudah masuk jam belajar. Sampai di dalam kelas Bapak Ibu hampir semua peserta didik hadir, namun ada yang belum hadir di dalam kelas. Bapak Ibu baru memulai pembelajaran, tiba-tiba seorang Muhammad Fitri datang tanpa ada salam,
langsung duduk di kursinya, dia tidak menghargai Bapak Ibu. Apa yang Ibu ekspresikan di dalam di kertas yang Bapak Ibu punya? Silakan Bapak Ibu. Kelas sekolah yang di Banten itu tampil. Pembelajaran pun dimulai. Ketika Bapak Ibu baru memulai pembelajaran, tiba-tiba Bapak Ibu mendapati Fikri sementara tertidur pulas. Wow. Tulis. Jadi ketika Bapak Ibu mendapati Fikri sementara tertidur pulas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan ekspresikan di kertas Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu coret, ramas dan lain sebagainya. Ketika pembelajaran berlanjut, ketika Bapak Ibu mau menyiapkan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah kemas dari rumah baik-baik, ternyata buku yang Bapak Ibu siapkan untuk pembelajaran itu ternyata tidak ada di dalam tas Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Baru Bapak Ibu sementara Bapak Ibu mau mulai pembelajaran, tiba-tiba Fikri nyelonong keluar tanpa ada izin dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan ke kertas Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu di dalam mulai pembelajaran dongkol-dongkolnya karena Fikri keluar tanpa ada pemberitahuan, datanglah Fikri dengan segenggam buku di tangannya. Begitu sampai Fikri di depan Bapak Ibu langsung mengatakan, "Ibu, apa ini punya Ibu?" Ketika Bapak Ibu melihat buku tersebut, ternyata buku itu adalah alat pembelajaran yang Ibu siapkan dari rumah, ternyata tercecer di jalan. "Ibu, saya tadi ambil ini, ternyata buku Ibu diberikan oleh paman saya. Dan saya pamit Bapak Ibu bahwa ayah saya berada di rumah sakit. Karena dia sakit, saya tidak tertidur semalam." Coba apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Coba angkat kertasnya Bapak Ibu. Saya mau lihat. Angkat Bapak Ibu. Kertas yang ada di tangan Bapak Ibu. Coba angkat. Iya. Kertasnya penuh dengan coretan. Penuh dengan coretan atas luapan emosi dari Bapak Ibu. Karena emosi Bapak Ibu itu terluapkan. Nah, yang paling akhir dari cerita tersebut, ternyata Fikri itu tidak tertidur di dalam kelas karena dia itu menjaga ayahnya semalam suntuk yang sakit keras Bapak Ibu. Ada dua bantuan yang Fikri berikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama bantuan untuk pembelajaran Bapak Ibu, dan yang kedua adalah dia tertidur karena bukan disengaja melainkan orang tuanya. Sekarang pertanyaannya, kertas itu kalau didapat Bapak Ibu, anak tersebut peserta kita kira-kira apa yang terjadi kepada anak tersebut? Ibu sudah marah, ibu mungkin bahkan curi dan lain sebagainya, pasti itu. Karena dengan coretan, apalagi ibu saya lihat banyak sekali coretan yang ada di tangannya. Bagaimana kalau kertas tersebut kita ibaratkan anak didik kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya ilustrasi tadi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus mengerti. Bapak Ibu harus menjadi pengendali. Ingat Bapak Ibu, saya singkat saja, saya langsung lanjut. Di otak kita Bapak Ibu ada 3. Bapak Ibu harus mengenali otak kita, bahwa otak itu ada 3: neokortex, ya, limbik dan reptil. Jadi yang tadi kalau seandainya Bapak Ibu, otak Bapak Ibu dikuasai oleh reptil, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu itu ketika hadir di sekolah tidak ada senyumnya, pasti yang Bapak Ibu hadapi itu marah dan marah terus. Apalagi mendapatkan masalah, punya masalah, Bapak Ibu dari rumah pasti akan terluapkan sampai di sekolah. Karena kenapa? Sejak dari rumah Bapak Ibu turun itu reptil yang menguasai otak Bapak Ibu. Ya, karena reptil yang menguasainya Bapak Ibu. Reptil itu Bapak Ibu diibaratkan, reptilnya itu diibaratkan seperti dinosaurus Bapak Ibu. Untuk itu Bapak
Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi pengendali diri sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menjadi, usahakan Bapak Ibu itu menjadi stabilizer. Tahu stabilizer? Iya, Bapak Ibu harus menjadi stabilizer agar supaya emosi selalu terkontrol. Meskipun listriknya mati, meskipun arusnya naik turun, tapi tetap stabil. Jangan sampai Bapak Ibu seperti termometer yang suhunya naik ketika suasana tegang, maka Bapak Ibu emosinya naik. Ketika dingin bereda, maka normal lagi. Jadi jangan Bapak Ibu naik turun. Usahakan Bapak Ibu seperti stabilizer yang bisa menguasai. Iya. Jadi di sini saya contohkan Bapak Ibu, yang paling terakhir Bapak Ibu. Di sini sebenarnya ada ilustrasi untuk videonya Bapak Ibu. Nah, di sini ini excited Bapak Ibu, gembira, tender, angry. Ini pola emosi kita Bapak Ibu. Nanti insya Allah Bapak Ibu diundang untuk menghadiri kegiatan seperti ini. Insya Allah berhadapan dengan saya kalau saya yang lulus Bapak Ibu di sini. Amin. Jadi jadi Bapak Ibu, ini empati, mindfulness, compassion dan kecerdasan diri. Jadi Bapak Ibu harus usahakan kita harus berempati kepada pesanan semuanya Bapak Ibu supaya. Jadi Bapak Ibu, neokortex, limbik dan reptil. Jadi neokortex ini Bapak Ibu seperti tangan begini Bapak Ibu. Lihat. Kalau reptilian brain menguasai kita Bapak Ibu, tangannya terbuka begini. Pasti ini mau mencakar, mau menampak. Tapi kalau Bapak Ibu tangannya begini, karena ini ibaratkan seperti neokortex atau pawang dari emosi kita bisa mengontrolnya Bapak Ibu. Ya begini. Kalau kita terbuka begini Bapak Ibu, kalau tangan kita terbuka begini, berarti kita sudah mulai masuk taraf mulai emosi, mulai turun, mulai masuk di limbik. Dan yang paling terakhir kita terbuka begini sudah habis. Ya, kalau orang sudah seperti ini Bapak Ibu tidak menguasai emosi begini Bapak Ibu, pasti kalau bukan fight, flight. Ya, anak-anak kita pasti begitu. Kalau Bapak Ibu sering ini itu menguasai Bapak Ibu, pasti anak-anak tersebut pasti kalau bukan flight, fight. Tidak mungkin mereka melawan fight, tidak mungkin, pasti flight. Mereka akan lari. Lari tujuan mereka lari adalah curhat kepada teman-teman yang tidak tahu Bapak Ibu. Ini seperti saya katakan tadi, gunung es Bapak Ibu, masalah anak tersebut seperti itu. Karena dia, yang penyebabnya awalnya adalah kita mulai emosi dari rumah, anak-anak itu pasti flight, larinya di dunia maya. Yang kita tidak tahu Bapak Ibu tentang masalah jadi nanti deh. Ini seperti ini di bawah neokortex saya katakan tadi seperti bentuk tangannya. Nah ini kemudian limbik yang menguasai seperti ini sudah mulai ini Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir jangan sampai terbuka begini Bapak Ibu. Dinosaurus yang menguasai otak kita marah karena marah dari rumah, ada masalah dari luar sedikit marah dan sebagainya. Ini jadi Bapak Ibu seperti ini. Jadi jangan sampai ini kalau saya seperti ini. Coba ini yang saya sampaikan kepada saya berikan Bapak Ibu untuk nonton. Kira-kira kalau ini terjadi pada kita Bapak Ibu, tolong ya, mana bapak kamu? Bagaimana ibu? Oh pantas gak boleh bapak kamu terus ngomong itu. Udah diam kamu. siapa yang menuju pertama? Siapa yang menuju pertama? Akhirnya anak tersebut mengucapkan kata tolong. Iya, karena guru Bapak Ibu. Karena guru awalnya itu tidak mengetahui anak tersebut bahwa ayahnya itu meninggal, sehingga anak tersebut datang lambat ke sekolah. Akhirnya gurunya langsung, kenapa kau terlambat ya? Kenapa kau terlambat dan lain sebagainya? Karena kenapa? Reptil sudah menguasai otaknya terhadap guru tersebut sehingga sudah tidak ada ujung-ujungnya Bapak Ibu, akhirnya saling serang dengan kata-kata. Jadi Bapak Ibu, jadilah rekan-rekan, jadi Bapak Ibu, jadilah pengendali kepada emosi kita. Yang pertama Bapak Ibu, harapan saya, ingat Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu tidak bisa menjadikan kita itu, anak kita itu pandai, paling tidak jadikan mereka itu pandai. Sekali lagi sampaikan, kita tidak bisa memberikan, mereka tidak bisa menjadikan anak tersebut pandai, tapi paling tidak kita bisa menjadikan anak tersebut baik. Bapak Ibu. Jadi
hari ini mungkin penjelasan saya untuk jurus 1 dan 2 cukup sampai di sini. Nanti insya Allah Bapak Ibu, karena ada di situ yang jadi pertanyaan tinggi sampai kepala sekolah tadi, bahwa peran guru BK itu bagaimana dan tugasnya bagaimana, penanganan itu sebenarnya ada di jurus terakhir, di jurus ke-6, membangun kolaborasi. Jadi membangun kolaborasi itu sedikit ada kerjasama antara guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui sesuatu saya sampaikan di sini tentang tugas dari wali kelas, mungkin di antara waktu akan mengundurkan diri dari wali kelas. Karena Bapak Ibu, tugas wali kelas itu tidak mudah Bapak Ibu sebenarnya. Jadi wali kelas itu tidak mudah Bapak Ibu. Nanti insya Allah pertemuan kita, insya Allah Dinas Pendidikan mengadakan ini. Siapapun yang nantinya akan jadi fasilitator di sini, apakah saya ataupun partner dengan teman-teman yang lain, asal kami lulus, ya, jadi akan Bapak Ibu dapatkan itu tentang masalah bangun kolaborasi, gitu. Dan guru bidang studi dan wali kelas dia gampang tidak mudah Bapak Ibu, karena semua wali kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini saya juga sampai di sini untuk pertemuan kita, insya Allah akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Jadi inti dari pertemuan kita pada ini, jadi yang pertama Bapak Ibu jangan lupa kenali potensi anak kita Bapak Ibu, agar supaya kita itu bisa jadi pengendali di dalam kelas Bapak Ibu. Gunakan metode pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu senyaman mungkin, karena itu adalah jurus BK termasuk kelas yang menggembirakan Bapak Ibu. Harus dibuat gembira anak-anak kita Bapak Ibu. Terus jangan sampai Bapak Ibu kita bisa mengendalikan emosi kita, karena kenapa? Orang pertama kita hargai di dunia, pertama kita hargai di dunia adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kita hargai adalah yang Maha Kuasa, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, dan yang terakhir adalah kita harus menghargai diri kita. Jadi dari kita jangan sampai diri kita menjadi sumber masalah malah petaka buat kita. Jadi mungkin cuma ini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya masih tahap belajar kepada Bapak Ibu. Jadi sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.